Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa bertemu lagi di channel BBM Android Project. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab 2 himpunan kelas 7. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Selesai? Baik, teman-teman. Kita akan ke konsep dari himpunan. Sebelumnya udah ada pernah tahu belum itu tuh himpunan? Iya. Oke, kalau Pandri kasih contoh, teman-teman ketika belanja ke toko swalayan lah, teman-teman ketika jalan melewati lorong-lorong gitu ya. Oke, misalkan ini jalannya ya, gitu ya. Nah, misalkan di sini tempat buah gitu misalkan. Buah, di sini tempat mainan. Misalkan di sini tempat perabotan atau peralatan dapur, kayak dapur ya. Oke, kalau kalian ditanya, kalau buah apa aja isinya? Bisa macam-macam ya. Bisa apel, jeruk, ya, dan lain-lain. Kalau mainan apa aja yang masuk? Mobil-mobilan gitu kan ya. Oke, terus tembak-tembakan. Apalagi? Banyak ya. Terus kalau peralatan dapur mungkin kompor gitu kan. Kompor, terus gas gitu kan ya. Dan lain-lain. Kalau begitu, Pak ditanya, kalau teman-teman mau nyari mainan, ada nggak di toko dapur ini? Nggak ada ya. Kalau mau nyari buah, ada nggak tempat mainan? Nggak ada ya. Nah, artinya apa? Berarti himpunan itu, ya kan? Apa? Adalah kumpulan dari objek-objek ya, yang apa nih kata kuncinya? Apel masuk ke buah, gitu kan? Jeruk masuk ke buah. Ya, sejenis gitu kan ya. Jadi kalau sejenis bisa masuk nggak? Nggak bisa. Ya, sejenis dan jelas gitu ya. Maksudnya jelas itu apa? Jadi barangnya itu jelas. Kalau mainan ya mainan gitu. Kalau peralatan dapur ya dapur gitu. Kalau buah ya buah. Gampang ya. Jadi himpunan itu definisinya ini ya. Kumpulan objek-objek yang sejenis dan jelas. Oke, kita ke contoh kedua, latihan. Di sini ada berbagai macam nama-nama hewan, jenis-jenis hewan maksudnya. Tikus, sapi, cacing, kuda, burung, paus, semut, ular, kupu-kupu, dan ikan hias. Oke, sekarang ada timbul pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, sebutkan himpunan hewan menyusui. Ingat ya, hewan menyusui berarti hewan apa kalau di pelajaran IPA? Iya, hewan mamalia. Oke, kita cek satu-satu. Kita tulis saja angkanya ya. Tikus apakah menyusui? Iya, menyusui ya. Oke, berarti nomor 1 masuk. Kita tulis nomornya aja. Terus sapi masuk. Apakah sapi menyusui? Iya, sapi juga menyusui ya. Oke, terus apa lagi? Cacing. Cacing menyusui tidak? Tidak ya. Oke, nomor 3 tidak. 4, kuda. Apakah kuda menyusui? Iya, kuda menyusui ya. Teman-teman kalau mau tahu hewan yang menyusui, itu gampangnya adalah hewan itu memiliki daun telinga ya. Kayak kucing itu kan ada, kuda, sapi itu ada. Itu ya. Terus burung, apakah burung menyusui? Tidak ya, burung itu bertelur. Apalagi? Paus. Nah, ikan paus. Apakah paus menyusui? Yuk, tebak apa? Iya, paus itu hewan mamalia, dia menyusui dan tidak bertelur ya. Oke. Semut. Apakah semut menyusui? Tidak. Ular, apakah menyusui? Tidak. Kupu-kupu? Tidak ya. Dan ikan hias? Tidak. Berarti hewan-hewan yang menyusui itu dari tabel ini hanya ada tikus, sapi, kuda, dan paus ya. Jangan lupa kalau himpunan itu diberi namanya gini nih. Set. Ini namanya kurung kurawal ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan himpunan hewan bisa terbang. Oke, gampang ya. Bisa terbang. Tikus bisa nggak? Nggak bisa. Sapi? Nggak bisa. Cacing? Nggak bisa. Kuda? Nggak bisa. Burung? Burung pasti terbang ya.
Nggak ada burung yang nggak bisa terbang ya. 5. Ada burung puyuh. 6. Paus bisa nggak? Nggak. Semut? Apa bisa? Nggak. Ular? Nggak. Kupu-kupu bisa? Bisa banget ya. Kalau jadi kupu-kupu bisa terbang. Ikan hias bisa? Tidak ya. Jadi cuma ada 2. Terakhir, himpunan hewan berkaki 4. Mohon maaf, lebih dari 4. Kalau lebih dari 4, ya berarti kayak kaki 1000 gitu ya. Di sini ada nggak hewan lebih dari kaki 4? Ada juga dia nggak punya kaki, ular ya. Jadi apa nih namanya? Tidak ada ya, namanya tidak ada. Atau teman-teman bisa menuliskan namanya himpunan kosong. Ini namanya adalah himpunan kosong ya. Oke, paham di sini ya? Sekarang kita ke berikutnya. Dimana di sini ada sebuah pengertian 3. Kayak di sini ada permasalahan. Kita baca bareng-bareng. Penduduk desa yang berjualan buah adalah Bu Tanti, Bu Joko, dan Bu Dewi. Buah yang dijual Bu Tanti adalah pisang dan anggur. Ingat ya, Bu Tanti menjual pisang sama anggur. Buah yang dijual Bu Joko adalah alpukat, anggur, dan apel. Apa tadi? Bu Joko menjual buah, alpukat, anggur, dan apel. Oke. Sedangkan Bu Dewi hanya menjual manggis. Oke. Berarti ada berapa ibu-ibu tuh? Bu Tanti, terus Bu Joko, sama Bu Dewi. Berarti ada 4 ibu-ibu ya. Dia menjual buah yang berbeda-beda. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Himpunan penduduk desa yang menjual buah. Oke, kalau himpunan penduduk desa yang menjual buah, berarti ya nama-nama ibu-ibu tadi ya. Oke, kita buka dengan kuring kurawal dulu. Berarti ada siapa aja di sini? Ada Bu siapa di rumah? Oke, Bu Tanti ya. Bu Tanti. Jangan lupa kalau menuliskan nama kapital depannya ya. Bu Tanti, koma Bu Joko. Bu Joko, gitu ya. Terus yang ketiga siapa? Bu Dewi. Oke. Bu Dewi ya. Oke. Jangan lupa dikasih tutup lagi. Biar nggak ke mana-mana. Yang kedua, himpunan buah Bu Tanti. Mana Bu Tanti? Bu Tanti adalah pisang dan anggur. Berarti jawaban di sini adalah burung, ya, pisang, itu kan ya, pisang dan anggur gitu. Oke ya. Oke, yang ketiga, himpunan buah Bu Joko. Bu Joko, mana Bu Joko? Nih, Bu Joko adalah menjual alpukat, anggur, dan apel. Oke, berarti alpukat, anggur, dan apel gitu ya. Oke, gampang ya. Keempat, himpunan buah Bu Dewi. Bu Dewi menjual apa? Menjual manggis. Di sini tulis manggis. 1 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, 1 aja udah alhamdulillah. Nomor 5, himpunan buah yang kulitnya bisa dimakan. Oke, dari buah-buah ini yang bisa dimakan apa? Pisang bisa dimakan kulitnya? Enggak. Anggur bisa nggak? Bisa. Oke, kita masukin yang pertama adalah anggur. Terus apa lagi? Buah yang dijual Bu Joko. Alpukat bisa? Tidak. Anggur bisa nggak? Enggak. Apel bisa? Bisa ya. Apel bisa dimakan sama kulitnya. Manggis bisa nggak? Enggak ya. Berarti hanya 2. Oke, dari semua ini, dari konsep himpunan sampai ke berbagai masa permasalahan, semakin jelas ya bahwa himpunan itu adalah kumpulan, ya, kumpulan objek-objek yang sejenis atau sama, dan itu harus jelas. Kalau dia lagi ngomongin himpunan buah, ya berbagai macam buah masuk gitu ya. Sekarang kita perjelas lagi di sini pengertian 4. Kalau misalkan Pak Andi bikin pernyataan di situ ini, himpunan hewan berkaki 4. Oke, kalau Pak Andi bikin begini, Pak Andi bikin lingkaran seperti ini, hewan apa saja yang berkaki 4? Ya, oke, kucing, terus apa lagi? Sapi gitu ya, kuda ya, kambing gitu kan ya, banyak ya. Oke, kalau misalkan Pak Andi ingin masukin ayam ke sini nih, ini ada ayam nih, pengen Pak Andi masukin ke dalam himpunan ini nih yang kakinya 4, bisa nggak? Bisa ya, tapi salah gitu ya, nggak
bisa. Maksudnya ini kan udah jelas himpunan berkaki 4. Artinya yang kaki selain 4 boleh nggak masuk? Nggak boleh ya. Nah, jadi ayam tidak boleh, kecuali kalau Bandi sini bikin himpunan hewan berkaki 2 ya. Oke, baru kita bisa masukin di sini ada ayam. Terus ada apa lagi? Bebek. Jenis unggas ya, terus burung gitu kan ya. Terus kalau misalkan Bandi masukin kuda ke sini bisa nggak? Bisa ya. Salah tapi ya. Jadi artinya nggak bisa. Oke, itu sistem pengertian himpunan. Kita akan lanjutkan nanti di video tambahan lagi. Baik, kita teruskan kita pada pembahasan kita selanjutnya. Kita akan mencari tahu cara menyajikan himpunan. Jadi himpunan itu bisa disajikan dengan berbagai macam cara. Apa sih maksudnya disajikan? Nah, ibaratnya teman-teman ketika ingin beli nasi goreng misalkan. Teman-teman beli nasi goreng di pinggir jalan sama di kafe. Beda atau sama? Sama ya, sama-sama nasi goreng. Tapi penyajiannya beda apa sama? Beda ya. Mungkin kalau di pinggir jalan disajikan hanya dengan kertas nasi. Tapi kalau di kafe mungkin ada piringnya, terus dihias segala macam. Jadi menyaji itu adalah sebuah tuh seni untuk kita menyampaikan lebih baik gitu ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada enumerasi. Apa itu enumerasi? Yaitu mendaftarkan anggotanya. Jadi anggotanya didaftarkan nih. Oke, yang sini pahamin dulu ya. Oke. Yang kedua adalah menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi yang kedua adalah menyatakan sifat yang dimiliki anggota-anggotanya nih. Terus yang ketiga, menuliskan notasi bentuk himpunannya. Nah, ini nanti kita jelaskan di tahap selanjutnya ya. Sementara ini dulu. Oke? Ada 3. Oke, kita lanjut yang pertama, yaitu dengan enumerasi atau mendaftarkan anggotanya. Di sini ada contoh. Himpunan A memiliki bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Titik-titik ini ingat ya. Artinya bilangan itu tak hingga. Oke, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, maka ini disebut bilangan apa? Ya, kalau bilangan dari 1 itu bilangan dikit lagi? Iya, bilangan asli ya. Nah, ini kan aslinya begini ya. Aslinya himpunan bilangan asli. Aslinya begitu. Nah, kalau untuk enumerasi, namun juga apa sih enumerasi itu? Mendaftarkan anggota yang himpunan bilangan asli itu anggotanya ini gitu loh. Jadi paham ya, ini adalah penjabaran dari anggotanya. Tadinya awal mulanya soalnya seperti ini, himpunan bilangan asli. Nah, kalian tuliskan ini jawabannya. Paham ya? Ini adalah jawabannya. Yang kedua, ada 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan apa kira-kira? 2, 3, 5, 7, 11. Yang tahu? Ya, himpunan bilangan prima ya, betul banget, prima. Apa sih bilangan prima? Bilangan yang tidak bisa dibagi lagi gitu kan ya, himpunan bilangan prima. Sekarang 2 bilangan prima nggak? Iya. 3 iya nggak? Iya. 5 juga? Iya. 7? Iya. 9 masuk nggak? Enggak ya. 9 itu bukan bilangan prima kan, dia bisa dibagi lagi, bisa dibagi 3. Jadi kalau ada 9 itu masukkan ke bilangan ganjil. 11 dan seterusnya. Ini jangan lupa titik. Nah, tetap ya. Jadi yang dimaksud enumerasi itu adalah si anggota-anggotanya ini nih. Tuh, awal mulanya soalnya seperti ini nih. Terus dijabarkan menjadi bilangan-bilangannya gitu ya. Nyambung ya. Yang ketiga, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini misalkan saya kasih ini deh. Untuk yang C, himpunan bilangan cacah lebih dari 0 dan kurang dari 6. Ingat ya, bilangan cacah lebih dari 0 dan dia kurang dari 6. Oke, berarti bilangannya apa aja? C, kurang awal, 0. 0 masuk gak? Enggak, karena 0 adalah bilangan cacah yang lebih dari 0. Berarti ke atasnya 0 gitu ya. Bilangan apa? 1. 2 masuk? Masuk. 3, 4, 5, 6. 6 masuk gak?
Enggak ya, karena dia di sini keterangannya kurang dari 6. Maka 6-nya jangan masuk. Itu ya. Tutup deh. Gampang? Yang kedua, misalkan nanti bikin soal himpunan penyusun kata pingpong. Nah, kalau pingpong kayak gini, apa saja berarti? P, terus apa lagi? I, terus N, terus G, ada lagi? O ya? O. Kok P-nya cuma satu ya? Kan hanya mewakili. Jadi himpunan bagian penyusun kata pingpong adalah cuma pingo ya. Karena yang udah tulis nggak usah tulis lagi. Gitu. Ini adalah cara enumerasi, yaitu mendaftarkan anggotanya. Jadi soalnya mah ini, terus jawabannya ini. Itu ya. Sambung ya. Terus yang ketiga. Yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Kalau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, itu tinggal kebalikannya aja. Berarti yang menyatakan itu adalah yang ini. Gitu. Contoh, soal seperti ini. Yang tadi nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang dimaksud menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, ketika ada soal ini, teman-teman jawab. Berarti A adalah himpunan bilangan asli, gitu ya. Jadi jawabannya seperti ini. Menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Kalau tadi mendaftarkan anggotanya. Jadi dari anggota ini apa aja sih gitu. Oh, ini ternyata anggotanya gitu. Misalkan B, sama aja kayak tadi ya. Misalkan B-nya 2, 3, 5, 7, 11. Gitu. Oh, berarti jawabannya apa nih? Oh, ternyata B itu kan himpunan bilangan apa? Bilangan prima. Dan seterusnya. Gampang ya? Jadi kebalikannya gitu. Oke. Terakhir, notasi pembentuk himpunan. Jadi himpunan itu dibentuk juga dengan notasi. Begini. Oke, gimana cara bacanya nih? Ada yang tahu? Oke. Misal kita punya himpunan A. Ini dibaca gini. X, di mana X kurang dari 5. Ya, ini kan tanda kurang nih. Ingat ya tandanya? Kurang ya. Kalau tanda kayak gini, lebih dari ya. Oke. X, saya ulang. X di mana X kurang dari 5. Berarti X itu adalah bilangan-bilangan yang kurang dari 5. Di sini ada keterangannya. X adalah bilangan cacat. Sekarang Pak Andi pengen tanya, bilangan cacat itu dari berapa sih? Dari minus? Tidak. Dari 1? Tidak. Dari 0 ya. Jadi bilangan cacat itu dari 0. Kalau begitu, berarti apa sih jawabannya? Ini jawab ya. Jawab. Bilangan cacat yang kurang dari 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya masuk gak? Enggak ya. Kenapa gak masuk? Karena ini tandanya kurang dari aja, bukan kurang dari sama dengan. Kalau ada tanda kurang dari sama dengan, bilangan yang depannya diajak atau bilangan yang lainnya masuk. Kalau misalkan tandanya seperti ini, baru di sininya sampai 5 gitu. Nyambung ya. Oke, yang kedua, misalkan Pak Andi menuliskan X. Oke, kita ambil contoh ini aja ya. Yang B. Dari 2, 3, 5, 7, 11. Berarti terus lagi X, di mana X-nya itu ya berapa? Kurang dari Oke. Kurang dari berapa nih? Kurang dari 12 misalkan. X adalah bilangan prima. Jawab.
jawabannya adalah yang ini, ya. 2, 3, 5, 7, 11. Kan kurang dari 12 gitu. Kecuali di sini soal diganti 11 tapi di sini kasih tanda kurang atau dikasih garis. Artinya bilangan 11 itu juga masuk ke dalam si himpunannya. Gitu. Oke, gampang ya. Di sini paham ya. Jadi cara membacanya seperti ini. Kalau misalkan saya mau bilang nih, himpunan bilangan cacah lebih dari 0 dan kurang dari 6. Sekarang kita bikin gimana tuh bikinannya itu? Itu NC ya. Himpunan bilangan cacah, oke kita bikin. Kurung X kan? Gimana? Oke, disitu ada kata-kata bilangan cacah lebih dari 0 dan kurang dari 6. Kalau ada kata-kata seperti ini artinya ada bilangan yang di antara 0 sama 6 gitu ya. Kalau ini kan tinggal disebutin doang dari bilangan dasarnya. Kalau dia disebut bilangan cacah, berarti dia dimulai dari 0. Kalau dia bilangan asli, dia akan dimulai dari 1. Kalau dia dibilang dari bilangan 5, maka dia akan bilang 2. Jadi, kalau ada kata-kata dari 0 dan kurang, nah ini bilangan cacah lebih dari 0. Udah bilangan lebih dari 0, terus kurang dari 6. Jadi syaratnya kebanyakan. Jadi makanya kita bikin seperti ini. X gimana? X, gitu kan? Kurang dari, lebih dari 0, berarti lebih dari 0, ya kan? Ini kan lebih dari ini, tandanya nih. Ini kan? 0 lebih dari X, atau X kurang dari 0. X bilangan cacah lebih dari 0, lebih dari 0. Jadi begini, ya, karena X bacanya bilangan cacah lebih dari 0, berarti X-nya lebih dari 0, tapi dia juga kurang dari 6. Dia X itu kurang dari 6. Oke? Nyambung ya? Nyambung nih cara bikinnya? Hilang nih. X itu di situ ada bilangan cacah lebih dari 0. Kita tahu setiap bilangan cacah itu lebih dari, kita tahu tuh bilangan cacah itu selalu dari 0. Tapi di situ ada kata keterangan bilangan cacah lebih dari 0. Maka kita bikin kata-kata X-nya di tengah-tengah. X lebih dari 0, berarti ini tanda lebih. Lebih dari siapa? Lebih dari 0. Ya kan? Dan dia itu kurang dari 6. X ini juga kurang dari 6. Gitu ya. Nyambung ya? Ya, terus ini adalah X bilangan cacah ya. Oke, berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Besar ya. Kecuali kalau misalkan tadi kasih tanda seperti ini, garis. Berarti apa bedanya? Berarti 0-nya masuk. Oke, dan 6-nya juga masuk. Gitu ya. Itu kalau dikasih tanda garis atau 0 atau X lebih dari sama dengan, bacanya 0 dan X kurang dari sama dengan 6. Kalau ada tanda alis gini, alis di bawah, itu angka yang ini diajak gitu ya. Paham ya? Kayak gini, kalau ada garis di sini berarti bilangannya ikut diajak. Kalau ada garis ini berarti 0 diajak. Kalau nggak ada, berarti ini cuma 1. Ini juga sama. Kalau nggak ada, jangan diajak. Kalau ada syaratnya ini garis, ini boleh dikasih angka 6.